Halo semuanya, selamat datang di channel aku, Jaya Amerika Indonesia. Selamat siang waktu Amerika. Hari ini aku mau bagiin ke kalian perbedaan visa K1 dan CR1. Jadi video ini buat kamu yang sedang menjalin percintaan dengan seorang warga negara Amerika, atau yang kedua kamu baru dilamar sama orang Amerika, orang warga negara Amerika. Yang ketiga kamu pengen banget punya suami atau istri orang warga negara Amerika. Jadi buat pengetahuan ke depan lah ya. Tapi sebelumnya selamat ya buat kamu yang udah dilamar sama seorang warga negara Amerika. Nah, video ini pas banget buat kamu karena aku akan menjelaskan bagaimana langkah selanjutnya yang harus kamu dan pasangan kamu ambil untuk bersatu sebagai sepasang kekasih. Pertama ialah kamu mau rumah tangga di mana? Ada 3 kemungkinan, di Indonesia, di negara lain, atau di Amerika. Nah, video ini membahas untuk buat kamu yang ingin untuk tinggal di Amerika bersama pasangan kamu. Nah, kalau misal kamu udah memutuskan, oh rumah tangga kita di Amerika, maka untuk mengurus dokumen visa ada 3 hal. Ada 3 hal yang bisa kamu lakukan, yaitu pertama, kamu pakai jasa lawyer. Jasa lawyer biayanya tuh pasti ribuan dolar, tapi nggak pakai repot karena semuanya udah diatur sama lawyer kamu atau pengacara kamu. Yang kedua, pakai agen seperti rapidvisa.com. Biayanya mungkin sekitar ratusan dolar dan lebih ada step-stepnya yang jelas, jadi kamu nggak perlu kayak pusing gitu. Dan yang ketiga, ini yang menantang, yaitu mengurus sendiri. Ini lebih seru dan menantang karena kita mesti cari-cari apa yang harus dilakukan, syaratnya. Jadi ya lebih seru karena kita harus tanya-tanya sendiri, harus mengumpulkan sendiri apa yang harus, dokumen-dokumen apa yang harus dikumpulkan, gimana cara mengumpulkannya. Dan aku mau buat video ini buat membantu kalian memutuskan mana sih visa yang pas buat kalian. Jadi tipe visa ini sesuai yang kita jalani ya. Ini sih sesuai dengan pengetahuan aku, gimana caranya untuk satu dengan suami aku. Jadi yang pertama adalah K1 visa, visa non-imigran yang mengizinkan kita sebagai warga Indonesia itu untuk menikah di Amerika. Kalau kita menggunakan K1 visa, kita itu harus menikah dalam waktu kurun 90 hari waktu kita datang di Amerika. Kalau CR1 visa atau IR1 visa itu adalah visa menikah. Jadi itu adalah visa imigran yang diajukan oleh pasangan campuran sesudah menikah. Jadi bedanya, kalau K1 visa itu sebelum menikah kita mengajukan, kalau CR1 atau IR1 itu sesudah menikah baru kita mengajukan. Bedanya apa sih sebenarnya, kok membingungkan? Ada banyak faktor yang dipertimbangkan, jadi aku pengen share aja sih, kalian dengan pasangan kalian bisa diskusi mana yang cocok buat kalian berdua. Jadi kita bahas sekarang yang K1 visa atau yang CR1, yang visa tunangan atau visa nikah. Kapan pengajuannya? Seperti yang aku bilang tadi, kalau K1 visa itu sebelum kalian menikah alias setelah dilamar oleh pasangan kalian bisa mengajukan. Kalau CR1 atau IR1 itu sesudah menikah, kalian menikah dulu di luar negara Amerika, entah itu di Indonesia atau di luar negeri. Nah, setelah itu baru mengajukan. Nanti bagaimana pengajuannya itu di video berikut. Tempat nikah kalau kalian dengan menggunakan K1 visa, tempat nikahnya harus di dalam negara Amerika. Kalau CR1 itu harus di luar Amerika. Waktu tunggu visa, waktu pemrosesan visa, K1 cenderung lebih cepat. Jadi kalau kalian udah nggak tahan ketemu dengan pasangan kalian, harus pilih K1 visa karena K1 visa itu waktunya sekitar 6-9 bulan, sedangkan kalau CR1 visa itu sekitar 11-14 bulan, jadi lebih lama waktu masa tunggunya. Tapi dua tipe visa ini ada kekurangan dan
kelebihannya kayak gitu. Kalau visa tunangan itu setelah kita sampai, kita masih harus mengurus yang namanya adjustment of status. Kita belum bisa bekerja, terus juga belum bisa ngapa-ngapain karena kita harus menunggu proses adjustment of status atau proses untuk mendapatkan green card. Sedangkan kalau CR1 kita langsung dapat green card begitu kita sampai di Amerika. Jadi bisa langsung kerja deh. Kalau nggak salah CR1 tuh langsung dapat visa 10 tahun green card. Kalau K1 visa setelah adjustment of status itu dapat green card 2 tahun. Setelah itu harus ngurus lagi baru dapat green card 10 tahun. Tapi ya tadi bedanya lebih cepat ketemu yang K1 visa tuh nggak bisa langsung kerja, harus tunggu adjustment of status. Tapi kalau CR1 visa kita nggak perlu tunggu lagi, di Amerika langsung bisa kerja. Jadi ya pilihan tergantung kalian guys. Kalian lebih suka orang yang suka kerja atau lebih suka yang santai, romantisan dulu sama pasangan kayak gitu. Nah kalau aku pakai K1 visa karena kita nggak betah berjauhan. Tapi dengan COVID ini jadi ya tentu aja lebih panjang, lebih lama proses tunggunya. Jadi buat kalian yang lagi menunggu proses visa, semangat ya, karena memang perjalanannya itu sangat panjang, sangat melelahkan, habis tenaga, habis waktu, habis uang, dan ya tapi semuanya indah pada waktunya. Nanti akhirnya bisa ketemu dengan pasangan itu ya disitulah. Tapi kalau K1 visa ya kita ketemu dengan pasangan, tapi setelah itu kita masih disibukkan dengan banyak hal, yaitu proses adjustment of status, green card 2 tahun, setelah itu masih green card 10 tahun kayak gitu. Nah sekarang kita bicara dengan tentang biaya visa K1 visa itu jauh lebih mahal dengan CR1 visa. Kenapa kok lebih mahal? Nah itu saya juga kurang tahu. Menurut beberapa sumber yang aku cek itu tuh sekitar $2.365, alias kalau dalam rupiah jika $1 $14.000 itu sekitar 33 juta ribu 33.110.000 rupiah, kurang lebih seperti itu. Sedangkan kalau CR1 atau sekitar $1.200, kalau dirupiahkan 16.800.000 rupiah, jadi lumayan setengah harga dengan membayar dengan uang atau membayar dengan waktu. Pendapatan warga negara Amerika pasangan kita itu juga mempengaruhi. Kalau misalkan kita mempunyai penghasilan 100% di atas garis kemiskinan ya mungkin ya. Kalau di Inggris tuh Federal Poverty Line, kalau di atas 100%, nah itu minimumnya. Kalau CR1 tuh harus 125%, jadi persyaratannya lebih susah kalau yang CR1. Tapi tenang aja, kalau misalnya pasangan kalian ternyata di bawah itu, gimana sih cara hitungnya? Nah, hitungnya pendapatan pasangan kita itu berdasarkan negara bagian di mana pasangan kalian tinggal, apakah di California kayak aku di California atau mungkin di negara bagian lain, itu berbeda tiap negara bagian. Dan yang kedua adalah jumlah household size, jadi jumlah orang yang tinggal di rumah bersama pasangan kalian, apakah dia tinggal sendiri atau dia tinggal dengan saudaranya, dengan tinggal dengan orang tuanya. Nah itu akan berapa sih yang harus minimalnya. Tapi kalian nggak usah khawatir kalau misal pasangan kalian ada di misalnya nggak sesuai, di bawah sampai 100%, di atas jangan garis kemiskinan ya, kok aneh ya jadinya, Federal Poverty Line, di bawah Federal Poverty Line, pemerintah Amerika mengizinkan kita untuk cari sponsor. Jadi sponsor tuh kayak keluarga pasangan kita yang punya pendapatan yang bisa memenuhi persyaratan pemerintah Amerika. Jadi
Jadi bisa mudah untuk kita mengajukan visa. Dan pertanyaan yang paling sering diajukan untuk pasangan-pasangan campuran Indonesia Amerika, boleh nggak sih nikah sama visa turis? Jawabannya itu bermacam-macam. Boleh, bisa nggak? Jawabannya adalah boleh jika kalian berdua tidak berkeinginan untuk tinggal di Amerika, tapi berkeinginan untuk tinggal di negara lain kayak di Indonesia atau di negara lain. Nah, kalian boleh nikah di sini dengan visa turis, setelah itu langsung keluar dan berumah tangga di tempat lain. Yang kedua, jawabannya boleh jika dengan syarat kalian ini, jadi ceritanya kalian single dan pingin jalan-jalan aja ke Amerika. Nah, setelah itu waktu jalan-jalan di Amerika, tiba-tiba ketemu seorang cowok warga negara Amerika dan tiba-tiba memutuskan saat itu juga, nikah yuk. Kayak gitu langsung, yuk nikah di Las Vegas, karena di Las Vegas ada kayak drive-thru gitu, jadi bisa langsung nikah dalam waktu 5 menit aja. Kayak gitu. Nah, kalau kalian seperti itu skenario-nya, jadi waktu kalian di luar Amerika kalian sama sekali nggak pernah berpikir untuk akan menikah, nah itu boleh. Tapi ya itu tadi, tapi ada syaratnya, kalian harus meyakinkan ke pihak USCIS atau pihak imigrasi Amerika kalau kalian tuh nikah itu memang tidak direncanakan dari awal, dari saat kalian di Indonesia atau saat kalian di luar negeri, memang murni saat itu aja pengen nikah kayak gitu, itu nggak apa-apa. Di luar itu jawabannya adalah tidak boleh. Kalau itu karena secara hukum itu adalah tindakan ilegal atau penyalahgunaan visa, karena dari namanya aja kan visa turis, visa untuk jalan-jalan, jadi tidak diperbolehkan. Apa sih konsekuensinya? Konsekuensinya ialah nama kita sebagai orang asing akan di blacklist oleh pemerintah Amerika. Kita nggak bisa masuk di negara ini sampai beberapa tahun, tergantung mereka berapa tahun, dan mungkin bisa jadi kita dideportasi. Serem nggak sih guys? Tapi ya pilihan tuh tergantung setiap orang punya pilihan masing-masing. Kita bebas menentukan dan kita harus bertanggung jawab dengan pilihan kita kayak gitu. Kalau aku pakai K1 visa sama suami aku karena itu tadi, kita nggak bisa jauh-jauh dari satu sama lain. Kita pengen segera ketemu. Dan ya puji Tuhan, karena COVID ini kalau misal aku memutuskan untuk CR1 atau IR1, aku masih di Indonesia karena pasti masih menunggu. Sedangkan karena aku pakai K1 visa, jadi expired visa aku tuh Mei bulan ini. Awal bulan Mei kemarin, jadi aku berangkat akhir April. Itu ceritanya dramatis banget, bisa kayak novel kali ya, bisa kayak film, kayak ya kalian bisa lihat ceritanya kalau kalian pengen dengar itu di sini. Karena kita K1 visa kita urus sendiri, jadi aku punya sedikit pengalaman ya. Formulir visa itu lumayan membingungkan, terutama kalau kalian nggak seberapa ngerti bahasa Inggris, itu lumayan membingungkan. Jadi ya aku akan coba share pengalaman aku, kalian juga cari info dari yang lain. Jadi aku nggak bisa, maksudnya aku hanya sharing saja, dan aku juga bukan pengacara, jadi ya ya ini adalah sesuatu, ya aku cuma sharing aja. Oke, makasih udah lihat video aku. Semoga kalian bisa ngerti perbedaannya sekarang antara K1 dan CR1 gitu. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di komentar sini gitu. Oke, makasih udah lihat video J Amerika Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Stop over. In the right hand.
right position there. I will edit like This will end up being on a blooper reel. you can really do player, but then like your clutch. Okay, is it started? Yes. Okay, selamat siang waktu Amerika. Perbedaan K1 sebagai yang pertama faktor yang